Halo pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Geary, where your hobbies begin. Oke, gua hari ini ada di Ciampea. Jadi sebelum gua berangkat ke Pontianak nanti hari Kamis untuk mengikuti kontes di Pontianak, hari ini gue sempetin waktu ke Ciampea. Kenapa? Karena yang pertama, gue mau panen indukan yang kita kasih nama tompel. Tapi bukan tompel mas, bukan si Thomas. Ini ada suspek mengeram sudah selama 40 hari. Jadi kita coba untuk mengeramnya dia lebih lama. Jadi kita harapkan nanti anakannya, panennya itu sudah berenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di belakang gue, yang kemarin gue udah bikin videonya, kita udah angkat sekitar 40 ekor hasil pembesaran kita di kolam Ciampea. Hari ini gue mau sortir yang mulus, yang bagus akan gue angkat ke akuarium. Sisanya nanti akan kembali gue masukkan ke kolam untuk dijadikan calon indukan di farm Ciampea. Jadi bak fiber sebesar ini nih tuh 3 meter. Emang 3 meter sih ukurannya, bukan kurang lebih lagi. Ukuran 3 meter, nanti akan ada yang masuk di dalam. Nanti gue akan tunjuk dari luar ikan mana aja yang masuk ke akuarium dan ikan mana aja yang akan kembali ke kolam. Baik teman-teman, don't skip the video. Check it out. Oke, sekarang kita menuju ke kolam 7, di mana teman-teman kita dari 88 kru maupun teman-teman kita yang ada di Ciampea sudah bersiap, udah pas yang bubuk, udah juga lagi ngegiring ikannya. Nah, kita lihat nanti proses panen seperti apa. Tapi kali ini gue tidak masuk kolam, jadi akan masuk kolam yaitu Coach Chandra sendiri untuk panen tua si tompel. Gimana ceritanya kok? Oke pet lover, kabar gembira, kita akhirnya berhasil panen tua seumur 40 hari dari satu indukan yang kita kasih nama tompel. Anakannya udah 14 ekor, tadi sudah dikeluarkan oleh Coach Chandra di kolam dan sekarang sudah dimasukkan ke akuarium untuk distabilkan. Ikan ini pasti kita besarkan karena ikan ini memang punya genetik yang bagus. Dulu pertama kali
kolam ini Ciampea ini panen indukan tompel yang pertama kali, dan sekarang dia panen lagi dengan indukan dengan umur yang cukup oke, 40 hari, dan ikannya sudah berenang. Ayo kita lihat anakannya. Ini dia 14 ekor anakan dari indukan yang kita kasih nama tompel. Kelihatannya ikannya sehat-sehat semua, telurnya masih ada kecil, mungkin beberapa hari ke depan telurnya akan habis. Nah, di situ baru kita kasih makan. Biasanya di awal kita kasih makan cacing beku, sama kalau ada itu gabus yang sangat-sangat halus. Cuma ada satu yang masih agak suka tiduran, tapi no worry, ikannya sehat, ikannya stabil. Kita udah kasih oksigen murni, kita kasih arus juga, dan di pompa itu juga kita kasih oksigen. Jadi biar airnya itu kandungan oksigennya banyak, jadi ikannya juga stabil, ikannya juga bagus. Dan gue rasa ikannya juga kalau ini udah lapar nih, kalau ntar telur udah habis langsung kasih makan pasti langsung lahap. Oke, sekarang kita mau lakuin satu lagi, yaitu kita akan sortir dari bak fiber kita berjumlah 40. Kita akan lihat ikan mana yang akan masuk ke akuarium kita yang sudah kita kosongkan, yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, don't skip the video, check it out.
lover. Tadi kita udah panen, kita udah sortir ikan. Jadi ada 7 ikan yang gua taruh di akuarium. Terus ada sisanya sekitar 33 ekor yang kembali masuk ke kolam untuk terus dibesarkan dan nanti akan jadi calon indukan. Jadi gua akan tetap mengambil bloodline ikan ini karena ikan ini memang bagus, punya karakter yang badan lebar, ekor kipas keras, dayungnya pun masih di atas rata-rata. Jadi ikan yang gue keep sebagai bahan indukan di kolam farm Ciampea, farmnya 88 Red Curry. Nah, tapi gue masih ada kegiatan lagi ternyata. Tadi gue lupa, bukan 1-2 doang. Jadi ada 1, 2, 3. Dan terakhir ini adalah gue akan angkat lagi pembesaran kita. Cuma ini kayaknya size lebih kecil karena dia masuk itu ukurannya masih 30 cm kurang. 1,5 tahun kurang lebih sekitar 45 sampai 48 cm. Gue nggak tahu kayak apa ikannya, makanya gue penasaran mau ngangkat. Dan satu lagi, gue ada tamu. Ada tamu dari kota Semarang. Siapa dia? Jadi orang ini, beliau akan membantu gua untuk melanjutkan pembangunan Ciampea di tanah yang di atas. Gua akan buat kolam pembesaran seperti koi, akan membuat greenhouse seperti koi konsepnya untuk membesarkan ikan-ikan sampai berukuran 50 dan 60 cm. Jadi kalau sekarang tanah liat, bawahnya tanah, di sana di atas akan seperti koi, greenhouse, dan pondnya seperti apa nanti akan dijelaskan sama beliau. Mau tahu siapa orangnya? Ikutin gue terus. Come on. Nah, kita bisa lihat tuh tulisan belakangnya, Bless Koi. Halo Randy. Thank you udah datang ke Jakarta jauh-jauh. Pertama ini ngelihat Harvest Arwana ya. Silakan Om, perkenalkan diri Om. Ya, halo, saya Ade dari Bless Koi Semarang. Ya, ini terima kasih juga Randy Chandra undangannya. Sama-sama. Kita ngobrol, rencana akan ada bikin konsep greenhouse. Greenhouse, betul. Ya, jadi tujuan dari greenhouse sendiri sebetulnya nantinya ujung-ujungnya juga akan lebih memudahkan saat harvest seperti ini. Betul. Ya kan, kalau pakai mud pond seperti ini kan biasanya kutu, betul. Apa itu kan banyak kan, betul, karena kan betul. Alam dan outdoor ini. Kalau greenhouse kan lebih ibaratnya lebih steril, baik lebih bersih lah. Ya, lebih bersih. Jadi memang beliau Om Ade ini lebih berpengalaman di koi. Ya. Kirain mau banting setir ke arwana gitu loh. Ternyata mau bikinin kita kolam, guys. Pakar koi. Pakar koi. Pakar koi yang udah belasan tahun lah ya. Kalau pakarnya lebih pakar Chandra lah sebetulnya. Ya, tapi secara sistem filtrasi kalau saya bilang koi itu adalah salah satu penghasil ikan koi atau ikan air tawar yang penghasil kotoran dan amoniaknya paling tinggi. Betul, ya, betul sekali. Mungkin tadi juga Chandra bener yang kita obrolin itu apa namanya, pakan jenisnya juga berpengaruh sekali karena mungkin pelet koi itu kan dia memang gampang tercerna ya. Betul. Sehingga amoniak produksinya apa juga lebih tinggi. Tadi Om udah lihat ke atas Om ya? Sudah ada beberapa bayangan ya? konsep, plan, nanti saya tinggal nunggu gambar denah, nanti coba kita gambar layoutnya dulu. Plus RAB-nya ya. Diskonnya kasih the best lah. Ya kemarin Om Ade juga yang bikin di Rumah Mayin ya? Iya. Oh, bikin di Rumah Mayin itu ya. Cakep. Mudah-mudahan terrealisasi. Jadi dengan ini kita mau kasih tahu juga ibaratnya kan ya. Ya Om ya. Arwana juga kalau dipelihara di kolam juga enak juga gitu. Betul. Kalau menurut saya ya secara growth-nya untuk di kolam pasti akan lebih bagus. Betul. Tapi mungkin nggak tahu ya, saya juga nggak ada pengalaman ya. Finishingnya mungkin tetap bagus di akuarium. Finishing pasti di akuarium. Finishing di akuarium. Tapi proses dia besar bentuk badan semua di kolam. Harus di kolam. Ya. Selama ini kan lebih banyak ke kolam tanah, mud pond. Ya, kita mau coba ngajak Om Ade ya kan untuk bikin sistem greenhouse. Ya. Cuman mudah-mudahan ya hasilnya bilang mungkin ini juga konsep ini baru pertama nih, yang di Indonesia. Yang ada di Indonesia ya. Iya, filtrasi kolam koi juga kita pakai media kolam koi juga biologis, pilihan media premium, ya kan. Nah, mudah-mudahan hasilnya baik deh. Ya kan? Jadi kalau besok ikan arwana 88 mahal, tanya Om Ade berapa harga bikin pond plus medianya. Pusing kepala kita pasti. Oke? Karena rencananya banyak nih, 30 kolam ya untuk minimal 30 kolam. 30 minimal tuh. 30. Ya. Kali berapa? Bayangin. Ya kan? Jadi kalau mahal tapi bagus, worth it lah. Sesuai. Keren, tapi saya udah ada beberapa gambaran keren. Oke, thank you ya Om Ade sekali lagi. Kita tunggu ya. Yuk. Oke, Pet Lover, sekarang kita tonton teman-teman dari kru 88 Geri mengangkat hasil pembesaran di kolam yang sama hanya di berbeda petak. Kita lihat ikan-ikannya seperti apa.
Akhirnya teman-teman, hari ini memang agak malam. Sekarang udah kurang lebih jam 8, setengah 9 malam. Gua baru aja selesai semuanya. Gue pun baru beres-beres, baru selesai mandi. Tadi terakhir kita ngangkat ada berapa ekor tadi, Rap? 69 ekor. Cuma ada masalah di 5 ekor itu yang agak kecil, yang kalah makan tuh ada yang nungging, ada yang ternyata juga ada yang kembang sisik. Jadi kita kembalikan ke kolam. Jadi di bak fiber ada total 63 ekor, di mana speknya di Amaze. Jadi ikan ini waktu masuk ke bak fiber, masuk ke kolam itu, ukurannya kurang lebih 35 cm. Sekarang ukurannya sudah di 45, 46, 47. Yang terbesar mungkin ada di 50 cm. Jadi ikan ini rata-rata bodinya tebal, lebar, kepalanya pun ngayun alias nyendok. Ekornya kembali ekor kerang dan keras-keras, dan banyak banget ekor yang close dan timpah. Cuman ikan ini memang belum stabil karena masih baru pindah, dan gue sekarang lagi ganti air. Habis ganti air baru gue pulang. Nanti gue kasih lihat. Jadi hari ini gue di Ciampea seharian dari tadi pagi. Setelah panen, sortir ikan, terus ada 7 ekor yang masuk ke akuarium. Terus kita ngeliat survei bersama Om Ade yang dari Semarang datang. Kita mau bikin greenhouse alias kolam-kolam pembesaran untuk arwana kita di kolam semen dengan filtrasi koi agar hasil lebih maksimal. Poin terakhir tadi kita angkat dari kolam ada 69 totalnya, yang di bak ada 63 ekor, tapi tidak langsung gue sortir. Jadi biar dia stabil dulu, nanti dia makan dulu, baru kita puasakan, baru kita sortir. Nah, yang bagus kita naikin ke akuarium lagi, yang kurang kita akan ambil bloodline-nya, karena memang ikan-ikan dibesarkan di sini bloodline-nya bloodline yang bagus. Nah, karena habis ini gue juga harus ke Pontianak mengikuti kontes APPS. Mudah-mudahan 88 Red Berry mampu meraih hasil yang maksimal, yaitu target kita mempertahankan gelar Grand Champion di Pontianak. Semoga ikan-ikan kita yang fight nanti di Pontianak bisa mewujudkan keinginan kita. Semoga ikan-ikan itu benar-benar bisa fight dan membawa pulang piala Grand Champion. Tapi ini adalah sebuah harapan. Semua nanti tergantung penilaian dari juri dan perform si ikan. Oke, sekarang kita lihat hasil pembesaran kita yang berjumlah 63 ekor. Jadi memang airnya belum terlalu bening karena tadi masih tercampur dengan air kolam. Kita masih oplos dengan air yang berasal dari sumber mata air di tanah atas kita. Nah, ini udah mulai agak bening karena tadi diturunin setengah, sekarang udah dinaikin lagi, mulai diisi dengan air baru. Kita bisa lihat base-nya, kepalanya itu rata-rata hijau semua. Dan hijaunya tuh ada hijau yang muda banget, kayak giok, dia terang banget. Menandakan bahwa ikan ini mempunyai genetik merah yang sangat kuat. Nah, teman-teman bisa lihat, badannya itu rata-rata kotak. Memang pembesaran di kolam itu hasilnya biasanya badannya akan lebar. Tapi tentu aja ekor dan dayungnya proporsionalnya harus dapat, nggak boleh kebanting. Dan ikan ini termasuk ikan yang mempunyai proporsional yang sangat baik. Kita tunggu minggu depan atau 2 minggu lagi biar ikan ini stabil dulu, baru akan kita pilih dan kita naikin ke akuarium. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita di 88 Red Berry, dan follow Instagram kita di 88 Red Berry. Gue Denny Suwandi, pamit undur. Bye-bye.